Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, kakak berharap semuanya tetap sehat ya. Semuanya tetap sukacita. Amin. Oke. Ya. Oh ya adik-adik, jangan lupa terus pokoknya harus rajin cuci tangan. Dan kalau pergi jangan lupa pakai masker. Oh iya Kak, Ya, katanya gimana Kak? Kita harusnya tahu ya cara pakai masker yang benar. Oh Dan iya. kalau ngelepas tuh jangan asal but. Iya, betul. Kali ini coba ya Kak Mayang akan memberitahu kita gimana cara memakai masker yang benar. Ya. Adik-adik dengerin ya, lihat ya. Ya, ini Adek, penggunaan masker ini berguna buat mencegah supaya kita tidak gampang terkena virus. Virus apapun, nggak hanya virus COVID ya, virus flu semua penyakit ya. Betul. Nah, cara menggunakan masker yang benar, gini ya. Tuh. Sampai tertutup hidung dan mulutnya. Ya. Karena ini kakak pakainya masker kesehatan, jadi seperti ini. Kalau kalian pakai masker kain ya sama aja ya kayak gini ya. Nah kemudian cara menggunakannya ya di mulut sama menutupi mulut sama hidung, jangan dipakai gini ya. Itu bukan penggunaan masker yang benar, apalagi pakai sampai dinaikin ke mata gitu ya, jangan ya. Gini ya. Nah cara melepasnya adalah nggak hanya asal dilepas terus ditaruh di sembarang tempat atau jadi begini, nggak boleh ya. Cara melepas yang benar adalah gini ya, dipasang lagi, dilepas. Lepasnya nariknya tuh jangan kuat-kuat, Ya, nanti copot, putus. Kemudian kan ini ada bagian, kalau masker putih. kesehatan ini ada bagian yang putihnya ya, ini nggak boleh dipegang. Jadi kalau dilipat bagian luarnya, ini ya, ini dilipat seperti ini. Kalau tas kalian besar bisa langsung masukkan ke dalam tas. Kalau tas kalian kecil bisa dilipat lagi, baru dimasukkan ke kantong. Kalau mau dibuka lagi, dibuka di pinggirnya, jangan di bagian dalamnya ya. Iya. Di pinggirnya dibuka Supaya dalamnya tetap ya, bersih, begini ya. tidak kesentuh tangan. Terus kemudian pakai lagi. ya. Nah, itu Kak cara penggunaan masker yang iya. benar. Oke, ya. ya. Adik-adik jangan lupa ya nanti kayak gitu ya. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan tubuh kita semuanya. Mari kita berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Engkau melindungi kami dari setiap yang jahat. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu, anugerah-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami semua. Karena itu Tuhan, hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan beribadah kepadamu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh bahwa hati kami sepenuhnya mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, semua yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Yeay. Yuk, sebelumnya kita mau bangkit berdiri. Yuk, Kita berdiri yuk. kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita dulu ya. Haleluya. Yeay. Nah, adik-adik, siapa yang pernah janji tapi nggak ditepati? Ayo, siapa? Kak Mayang kalau janji ditepati nggak? Kadang iya, kadang enggak. Iya ya, kalau kita papa mama atau kita sendiri adik-adik ya, seringnya kalau janji kadang-kadang bisa ditepati, kadang-kadang juga lupa malahan. Atau memang sengaja nggak ditepati, nggak bisa ya. Tetapi lain dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan kita kalau sudah berjanji pasti Tepati. betul. Karena Tuhan kita memang tidak bisa mengingkari janjinya. Ya, janji Tuhan ada di mana ya Kak ya? Di mana Kak? Hah? Di mana ya Kak? Janji Tuhan bisa ada di dalam firman Firman Tuhan dong. Iya, maka dari itu kita harus sering baca firman Tuhan supaya tahu janji Tuhan. Dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Amin ya adik-adik. Yuk.
Oke, kita akan mulai memuji Tuhan kita. Kita katakan, Tuhanlah Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Dan memang Tuhan adalah kekuatan kita ya. Di saat kita sakit, di saat kita lemah, Tuhanlah yang menghibur dan memberi kekuatan bagi kita. Yuk semuanya, tepuk tangannya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeay. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Haleluya. Yes. Ya, Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia Amin. berjanji bahwa Dia akan menjadi sahabat kita, Amin. menolong kita selalu. Amin. Di saat kita sedih, saat kita lemah ya, di mana saja Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Mau di gunung yang tinggi, mau di laut, mau di mana saja Tuhan menyertai kita. Amin. Yes. Ya, yuk Kak. Kayak kita lagu nyanyi. ini ya Kak ya? Oh, lagu ini di mana aja Tuhan ada. Ya Tuhan betul, beserta Tuhan kita. menyertai kita. Kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus ya. Yuk. Nah, kita semuanya tirukan ya gerakannya. Kita mau hadap mana ya? Hadap sana dulu deh Kak. Ya, kita nyanyi kudaki-daki ya. Semuanya ya bergerak ya. Ku daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Lagi kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di saat apa ya? Di suka kau ada. Ya. Lalu? Di dukaku kau ada.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Terbang lagi ya. Lagi yuk. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Amin. Di mana aja Tuhan ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin Tuhan. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah penyelamat Tuhan. Karena Engkaulah Yesusku. Amin. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Kita mengucap syukur ya punya Tuhan yang luar biasa seperti Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya. Yuk kita mau dengar firman Tuhan Yesus. Lagu ini lagu mungkin dari kalian jarang dengar lagu ini, tapi kita mau belajar sama-sama ya. Karena dalam lagu ini ada janji Tuhan buat kita semua. Ya. Tapi kayaknya ada yang udah bisa juga Kak. Ya, betul. Iya, biasanya anak-anak suka lagu-lagu Ya. baru ya. Yuk kita siapkan hati kita yuk. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
percaya pada janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu melimpah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang setia pada janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Yang tidak pernah sekalipun melupakan perbuatan tangan-Mu. Amin. Yaitu kami yang Kau ciptakan berharga dan mulia, kami yang Kau berikan masa depan yang cerah, kami yang Kau berikan Tuhan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu saat kami mendengar firman Tuhan. Kami mau dengar dengan sungguh-sungguh, kami mau dengar dengan hati yang taat kepada Tuhan. Kami mau masukkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami mau lakukan firman Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu tersedia bagi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, yaitu kehidupan kami boleh mengalami kehidupan yang berbahagia, keadaan yang selalu baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Yuli. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, semuanya baik ya. Nah, tadi kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah janji Tuhan kepada Daud. Nah, Kak Yuli mau tanya nih, adik-adik masih ingat siapa itu Daud? Oh, masih ingat ya. Benar adik-adik, Daud ini dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia berhasil mengalahkan Goliat yang besar hanya dengan senjata yang sederhana. Karena siapa adik-adik? Karena Tuhan yang membuat Daud menjadi pemenang. Nah, sebelum Daud ini menjadi seorang raja, masa muda Daud dia adalah seorang gembala. Nah, arti nama Daud adalah yang dikasihi. Daud pada waktu dia di rumah orang tuanya di kota Bethlehem, dia sebagai seorang gembala. Dia mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Walaupun Daud seorang gembala yang sederhana, tapi kehidupan Daud ini luar biasa. Kenapa luar biasa adik-adik? Karena Daud ini sangat cinta sama Tuhan. Dia suka merenungkan firman Tuhan, dia suka memuji Tuhan, dia suka berhubungan dengan Tuhan. Nah, Daud ini punya alat musik yang dia senangi, yang dia suka mainkan, yaitu kecapi. Nah, Daud ini sering memainkan alat musik sambil memuji Tuhan. Nah, setelah Daud diangkat Tuhan menjadi raja, menggantikan Raja Saul, Daud ini kepingin membangun rumah buat Tuhan. Pengen mendirikan sebuah bangunan supaya Tuhan ini bisa diam di tempat di rumahnya. Tapi Tuhan bilang sama Daud melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk datang kepada Daud dan memberikan janjinya kepada Daud. Apa janji Tuhan kepada Raja Daud? Kalau Raja Daud ini hidupnya benar-benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka kerajaan Daud bahkan keluarganya akan berdiri kokoh sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa ya adik-adik janji Tuhan kepada Raja Daud. Kerajaannya dan keluarganya akan berdiri kokoh, bukan sebentar, tapi selama-lamanya. Wow, janji Tuhan yang luar biasa buat Raja Daud. Seneng gak adik-adik? Pasti seneng ya, apalagi kalau kalian nih dikasih janji sama orang tua. Misalnya mau dibelikan mainan, diajak jalan-jalan, pasti seneng ya.
Nah, ini apalagi yang janji itu Tuhan. Nah, kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu selalu menepati. Seperti ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan janji sama Daud, dia tidak akan mengingkari. Tapi ada syaratnya adik-adik. Syaratnya Daud dan keluarganya, anak cucunya, keturunannya harus mentaati firman Tuhan. Harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka janji Tuhan tidak akan berlaku bagi kehidupan keluarga Daud. Nah, adik-adik, begitu luar biasa Tuhan itu mengasihi Daud, sehingga dia memberikan janjinya bukan saja untuk Daud, tapi juga untuk keturunannya. Bukan untuk sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu juga berlaku buat kita, anak-anak Tuhan, buat Kak Yuli, juga buat adik-adik, juga buat orang tua adik-adik. Kalau kita taat, setia melakukan firman Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, anak itu adik-adik, kalau kalian sudah janji juga sama Tuhan, mau jadi anak Tuhan yang taat, kalian juga harus taat. Kalau kalian janji sama orang tua mau rajin belajar, ya ditaati, jadi belajar untuk mentaati janji. Apa yang pernah kalian janji sama orang tua? Mungkin kalian mau rajin sekolah, rajin bantu orang tua, ya ditaati. Kalau kalian janji sama Tuhan mau rajin berdoa, mau rajin baca firman, ya ditaati. Karena apa? Kalau kalian berjanji, kalian menepati, Tuhan itu akan senang dan kalian akan diberkati lewat janji Tuhan. Ya adik-adik, makanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus setia dengan janji kita. Seperti Tuhan setia terhadap janjinya, bukan saja kepada Daud dan keluarga dan keturunannya, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya ada di dalam 2 Samuel pasal 7. Tadi bacaannya ada di 2 Samuel 7 ya. Nah, sekarang ayat hafalannya 2 Samuel 7 ayat yang ke-15. Bunyinya, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Ya, diulangi ya. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Nah, kasih setia Tuhan itu tidak akan hilang dari Daud dan juga dari kita, asal kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oke adik-adik, firman Tuhan sampai sekian. Jadilah anak Tuhan yang taat setia melakukan firman Tuhan. Dan kalau kalian sudah berjanji sama Tuhan, sama orang tua, belajarlah untuk menepati. Seperti Tuhan, Dia Tuhan yang tidak lalai akan janjinya. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.